pemirsa, saat ini saya berada di gerbang pintu memasuki Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Dan saya akan menuju ke Desa Ngadirejo. Ikuti perjalanan saya. Desa Ngadirejo, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang, terletak di Kabupaten bagian selatan atau di sebelah utara lereng Pegunungan Dieng. Di atas ketinggian antara 800 sampai 1000 meter di atas permukaan laut, bersuhu sejuk 18 sampai 20 derajat Celcius, bercorak pedesaan agraris pegunungan, berjarak sekitar 45 km dari ibu kota kabupaten, 3 km dari ibu kota kecamatan. Jika Anda berjalan dari arah Jalan Pantura, kira-kira berjarak antara 20 km ke arah selatan melewati Limpung, Sojomerto, dan Reban. Desa Ngadirejo adalah salah satu destinasi wisata yang menarik, karena di desa ini Anda bisa menikmati suasana desa yang asri, sejuk, dan dingin. Desa Ngadirejo juga mempunyai berbagai objek wisata seperti air terjun, konservasi mata air, situs peninggalan sejarah, religi, perekonomian masyarakat yang tradisional, dolanan tradisional, belajar pertanian organik, bumi perkemahan, kebudayaan yang masih terjaga, bahkan Anda bisa ikut serta berpartisipasi dan mencoba berbagai hal di desa ini. Desa Ngadirejo, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, dengan jumlah penduduk kurang lebih 3.390 jiwa, dengan mata pencaharian 95% adalah petani. Luas wilayah Desa Ngadirejo kurang lebih 274 hektar, meliputi permukiman, perkebunan, pertanian, persawahan, sarana dan prasarana umum. Dari berbagai sisi, Desa Ngadirejo sangat potensial untuk dikembangkan sebagai desa ekowisata, karena Desa Ngadirejo mempunyai pertanian yang sangat bagus, khususnya di pertanian organik. Potensi alam yang sangat-sangat indah dan budaya atau kearifan lokal yang ada di Desa Ngadirejo ini sangat bagus untuk dikembangkan. Dari segi potensi alam yang ada di Ngadirejo atau keindahan alam yang ada di Desa Ngadirejo, yaitu di Desa Ngadirejo mempunyai yang dinamakan Jembatan Cinta yang terletak di sebelah timur Desa Ngadirejo. Ya, pemirsa di seluruh tanah air, kali ini saya berada di Desa Ngadirejo. Ini tepatnya di bawah kaki Gunung Kemulian. Dan di sisi utara Pegunungan Dieng, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Baru saja saya melintasi satu jembatan yang dinamai oleh warga desa ini Jembatan Cinta. Tentu kita tahu betul, nama merupakan suatu hal yang memiliki satu makna yang besar. Mungkin nostalgia zaman dahulu warga desa ini sehingga mereka melanjutkan pernikahan. Ini menjadi tempat atau potensi wisata yang sangat luar biasa yang perlu kita lestarikan dan perlu kita jaga dan kita kembangkan sampai mancanegara. Baik, kita akan melanjutkan kembali perjalanan saya di Desa Ngadirejo. Jembatan Cinta adalah salah satu jembatan yang melintang menyambungkan antara Desa Ngroto dan Desa Ngadirejo. Sejak beberapa tahun terakhir ini dipercaya sebagai tempat yang dapat melanggengkan jalinan cinta, sehingga jembatan ini dikenal dengan nama Jembatan Cinta. Jembatan gantung yang dibangun pada tahun 2010 ini berada di atas Kali Petung berbatasan dengan Desa Ngroto. Jembatan sepanjang 80 meter terlihat eksotis karena berada di bawah dua tebing yang curam dengan jalan berkelok-kelok. Ya pemirsa, saat ini kita bisa menyaksikan ini namanya
Sungai Kalipetung di Desa Ngadirejo. Inilah merupakan potensi wisata yang perlu kita jaga bersama-sama, kita lestarikan sebagai suatu atmosfer lingkungan hidup yang perlu kita sama-sama lestarikan. Baik, kita akan melihat lagi potensi-potensi wisata lainnya. Desa ini memiliki keunikan sangat menonjol, sebab merupakan titik temu antara dialek Jawa Wetan dan Jawa Kulon, sekaligus titik temu budaya Jawa pesisiran dan Jawa pedalaman. Memang wilayah Kabupaten Batang secara keseluruhan merupakan titik temu bahasa dan budaya, dan ternyata secara geografis titik temu itu tepat berada di Desa Ngadirejo. Yang menarik justru ketika ditarik garis ukur pada peta satelit antara Pulau Jawa ujung kulon dan ujung wetan, Ngadirejo nyaris berada di tengah-tengah pada jarak 530 km. Sungguh fakta yang unik dan menarik, sehingga tidak mengherankan jika Ngadirejo ditahbiskan sebagai the heart of Java. Ekowisata adalah sebuah konsep pariwisata yang berbasis pada pengembangan ekologi dan pelestarian lingkungan. Konsep ini sangat penting dan strategis untuk mendukung pencapaian Sustainable Development Goals di Indonesia. Dalam konteks inilah maka ekowisata perdesaan menjadi pilar penting bagi pelaksanaan pembangunan perdesaan. Hal ini karena ekowisata perdesaan tidak lagi menempatkan alam perdesaan dan masyarakatnya sebagai objek pariwisata, melainkan menjadi subjek yang harus terus dikembangkan. Berbeda dengan konsep pariwisata konvensional pada umumnya yang menempatkan alam sebagai objek dan bahkan sebagai objek eksploitasi, ekowisata justru dimaksudkan untuk mengembangkan dan melestarikan lingkungan, melakukan konservasi keanekaragaman hayati, mengembangkan dan terus merevitalisasi kebudayaan dan kearifan lokal, serta memperkuat ekonomi perdesaan. Dan Ngadirejo adalah salah satu contoh ekowisata perdesaan yang bagus dan layak untuk Anda kunjungi. Potensi alam yang berada di Desa Ngadirejo sangat baik untuk kita kembangkan atau kita promosikan, karena Desa Ngadirejo mempunyai air terjun yang masih sangat terjaga keasliannya, yaitu berada di sebelah barat Desa Ngadirejo, yang tepatnya di Sungai Langsean atau Kali Langsean. Ya, pemirsa, ini jalan atau akses menuju ke curug, ke air terjun. Memang luar biasa, kita harus melewati seperti ini karena memang belum ada akses yang bisa kita lalui. Ini saatnya kita eksplorasi. Ayo kita nikmati perjalanan kita. Ya, akhirnya ini merupakan kebesaran Tuhan. Setelah melewati liku-liku perjalanan yang panjang, fantastis, penuh dengan tantangan, penuh dengan rintangan, akhirnya terbayar juga kelelahan kita, upaya membuka akses hingga sampai ke air terjun
Luar biasa. Pak Kades, namanya air terjun apa ini? Air terjun Langsean, Desa Ngadirjo. Air terjun Langsean, Desa Ngadirjo. Air terjun Langsean yang telah banyak dikenal sebagai air terjun Binorong bagian dari destinasi agrowisata Pagilaran. Namun sebenarnya lokasinya terletak di perbatasan Desa Ngadirjo bagian barat. Justru lebih dekat dan mudah dicapai melalui Ngadirjo daripada dari Pagilaran. Ada 3 curug yang dapat dinikmati. Curug kembar di bagian atas dengan ketinggian 12 meter dan curug di bagian bawah yang berketinggiannya 30 meter. Di bagian utara desa merupakan persawahan yang terhampar luas tersusun dalam bentuk terasering. Tidak hanya di Bali, di Ngadirjo persawahan yang mirip juga dapat dinikmati sebagai pemandangan indah. Pengunjung bisa ikut beraktivitas bersama petani menanam padi, jagung atau sayuran dan juga bisa membajak sawah secara tradisional menggunakan sapi. Desa Ngadirjo mempunyai bumi perkemahan yang sangat luar biasa untuk dijadikan tempat orang-orang camping atau berkemah di bumi perkemahan Desa Ngadirjo yang berada di sebelah selatan Desa Ngadirjo, tepatnya di Dukuh Wonokerto, yang bersebelahan dengan perkebunan teh dan juga hutan pinus yang berada di Desa Ngadirjo. Di tengah pemakaman umum Desa Ngadirjo terdapat makam Aulia yang bernama Syekh Bromosari. Beliau diperkirakan hidup pada tahun 1800-an sebagai dai atau mubalik utusan dari Keraton Surakarta untuk menyebarkan Islam di wilayah pedalaman Kabupaten Batang. Setiap tahun, tepatnya pada tanggal 11 Muharram, diadakan haul untuk mengenang jasa-jasa beliau. Dalam perspektif budaya, tampak pula pertemuan antara Jawa pesisiran di Ngadirjo bagian utara dan Jawa pedalaman di Ngadirjo bagian selatan. Sebagaimana lazim dalam kajian budaya Jawa, tradisi pesisiran lebih cenderung berwatak kosmopolit, terbuka dan egaliter. Sedang budaya pedalaman lebih berwatak tertutup dan otokrat. Waalaikumsalam Pak Kades. Waalaikumsalam. Apa kabar, sehat? Alhamdulillah. Itu ada teman-teman saya dari Jakarta, ada Sandina Yua dan ada bapak-bapak yang lain ingin menyaksikan kesenian tradisional Desa Ngadirjo. Syukur kebetulan malam hari ini ada pertunjukan. Silakan, Bapak Sandi dan teman-teman. Pak Kades, apa kabar Pak Kades? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Nah ini saya perkenalkan ini pakar-pakar pembangunan desa. Ini Pak Andi, ini Pak Nahu, ini Pak Dodi. Jadi ada pertunjukan apa ini Pak? Pertunjukan lengger Pak, kesenian tradisional Desa Ngadirjo. Baik, jadi kita akan saksikan sama-sama pertunjukan seni lengger. Ayo kalau begitu. Oke. Ayo. Di samping tempat-tempat wisata indah tersebut, Ngadirjo juga menawarkan potensi seni budaya seperti tari lengger. Tari tradisional ini merupakan salah satu peninggalan seni budaya tradisional yang masih terpelihara hingga saat ini. Penari merupakan seorang wanita atau pria yang berkostum wanita yang berlenggak-lenggok menari diiringi musik gamelan dan angklung. Bagi pengunjung atau siapapun boleh menari bersama dengan syarat memakai topeng kayu berbagai bentuk yang bisa dipilih sesuai karakternya. Pentas seni lengger itu diadakan rutin setiap malam minggu di balai desa sebagai pementasan sekaligus latihan. Sebagaimana di beberapa daerah di Jawa Tengah, Desa Ngadirjo juga memiliki kesenian jaran kepang atau masyarakat setempat menyebutnya imblik. Agak berbeda dengan jaran kepang di tempat lain. Setiap penampilan jaran kepang juga disertai dengan barongan serta tokoh bertopeng yang bernama pentul. Kesenian ini tampil pada momen-momen tertentu seperti upacara 17 Agustus atau momen tertentu yang diadakan masyarakat. Merdi Desa merupakan agenda budaya tahunan sebagai peringatan ulang tahun desa. Acara ini diselenggarakan setiap bulan Muharram. Prosesi upacara dimulai dengan penyembelihan hewan kambing di Wangan Sibancet yang merupakan aliran irigasi teknis yang menghidupi desa, baik untuk persawahan maupun air bersih. Selanjutnya, prosesi diteruskan dengan baritan atau selamatan umum di sepanjang jalan desa. Seluruh masyarakat membawa beraneka makanan seikhlasnya, digelar di sepanjang jalan. Doa secara Islam dipimpin oleh tokoh agama atau tokoh adat setempat. Usai doa, mereka memakan selamatan itu bersama-sama, duduk memanjang hingga ratusan meter.
Pemirsa, sekarang kita berada di situs Melekan, cagar budaya untuk Desa Ngadirejo. Konon, dulu ini merupakan bakalan pondasi masjid yang hendak dibangun oleh para wali di sini. Namun, karena sesuatu hal akhirnya bangunan ini tidak jadi. Karena masjid ini tidak jadi dibangun, maka tersisalah pondasi bangunan yang hingga saat ini masih tersisa berupa tatanan batu-batu yang berkeliling membentuk sebuah bangunan. Memang tidak terawat saat ini karena hampir terlupakan oleh masyarakat Ngadirejo sendiri. Padahal situs ini merupakan situs yang sangat penting bersejarah bagi babat Desa Ngadirejo. Oleh karena itu sudah selayaknya tempat ini menjadi tempat bersejarah. Karena bangunan inilah yang menginspirasi masyarakat untuk mengembangkan agama di Desa Ngadirejo ini. Dulu Desa Ngadirejo yang waktu itu masih terletak di Gunung Sari, tidak terlalu jauh dari sini, maka masjid ini diperkirakan dibangun oleh para wali untuk memberikan sarana ibadah untuk masyarakat Ngadirejo kala itu. Dan di seberang sana merupakan sungai Langsean. Air yang akan dimasukkan menjadi sarana air wudhu di masjid ini diambil dari sungai Langsean yang menggunakan talang yang konon dibuat oleh para wali dengan disiapkan tiang-tiangnya menggunakan kayu pulai. Dan di sini kayu pulai itu masih tersisa beberapa, di antaranya adalah satu di sini dan di sana memanjang sampai ke sungai itu masih tersisa. Inilah barangkali hal yang perlu dihargai oleh masyarakat Ngadirejo sebagai sebuah situs sejarah. Rebana Hadra, seni ini merupakan kesenian Islami yang sekarang berkembang di berbagai wilayah Nusantara. Di Ngadirejo tak mau ketinggalan. Masyarakatnya yang mayoritas Muslim itu mengembangkan seni Rebana Hadra ini dengan berbagai versi seperti Simtut Duror. Pementasan ini biasanya dilaksanakan pada acara-acara keagamaan dan walimatur urs. Kuntulan. Kesenian tradisional ini hampir punah, namun akhir-akhir ini dihidupkan kembali oleh masyarakat setempat. Kuntulan merupakan seni tari berkelompok yang memerankan gerakan pencaksilat diiringi rebana genjring. Seni ini merupakan khasanah tradisional pedalaman Jawa yang dipengaruhi oleh kebudayaan dan ajaran Islam, sehingga lagu yang dibawakan merupakan bait-bait salawat Nabi. Karnaval Budaya. Acara ini digelar untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia pada setiap bulan Agustus. Waktunya disesuaikan dengan kondisi. Seluruh potensi seni budaya dan masyarakat sesuai profesinya ikut berpawai keliling desa. Potensi budaya dan ekonomi juga ditampilkan dalam berbagai bentuk. Kreativitas seluruh masyarakat benar-benar dicurahkan untuk meramaikan hajat nasional ini. Tawaran ediwisata atau wisata pendidikan yang telah ada dan disiapkan di Ngadirejo meliputi tanam padi organik secara tradisional. Pengunjung bisa beraktivitas bersama petani di lahan persawahan, berbecek-becek menanam padi di lumpur sawah atau sesekali menaiki garu bajak sawah tradisional yang ditarik sapi merupakan pengalaman menarik. Kegiatan ini bisa untuk mengedukasi generasi muda untuk menghargai nasi yang setiap hari dikonsumsi merupakan produk pertanian yang dihasilkan atas jerih payah, jasa, dan keringat para petani. Petani merupakan pahlawan penolong negeri. Kehidupan manusia dengan profesi apapun di belahan bumi manapun tidak dipungkiri semua tergantung atas jasa dan kebaikan para petani. Juga pembelajaran bertani itu sangat penting untuk menanamkan jiwa agropreneurship yang saat ini semakin hilang. Ini sebelumnya ditanam apa Pak sebelum kalian tanam? Jagung. Jagung. Sudah dipanen, lalu dicangkul lagi, ditanami kacang dan pok. Oh, Ini dan ubi kayu. Ubi kayu. Jadi begitulah pola rotasi. Setiap lahan yang ada di sini itu berpotensi ada tanaman obat, tanaman pekarangan. Jadi ada konsep-konsep ruang, halaman, tegal, persawahan, perkebunan. Ini terpampang utuh dan terkelola dengan baik. Harapan kita bahwa siapapun yang akan hadir di sini akan bisa melihat
kekayaan, keragaman, tidak hanya tumbuhan saja, tetapi banyak hal secara vegetasi bisa dinikmati di Ngadirejo. Hamparan perkebunan teh rakyat milik petani selalu dipetik hasilnya berupa pucuk daun teh yang merupakan bahan baku minuman teh yang diminum semua kalangan. Teh merupakan produk petani pekebun teh yang setia menyediakan hasil jerih payahnya untuk diminum semua kalangan. Generasi muda belajar dan menyadari bahwa teh yang diminum setiap hari dapat tersaji di kulkas atau meja makan atas kerja keras petani teh. Oleh karena itu, memetik sendiri pucuk daun teh dan kemudian membawanya ke pengolahan teh merupakan pengalaman yang sangat eksotis. Ya pemirsa, saat ini saya sedang berada di perkebunan teh rakyat di Desa Ngadirejo. Dan kita bisa melihat bagaimana sahabat-sahabat petani saat ini sedang memetik teh. Dan juga saya ditemani oleh Kepala Desa Ngadirejo. Apa kabar Pak Kades? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Pak, ini kita ingin, tentu pemirsa ingin mengetahui sejauh atau seberapa luar biasanya ini hasil panen teh kita ini dan kualitasnya. Ya, untuk kualitas teh di Desa Ngadirejo ini, khususnya di perkebunan rakyat ini, untuk saat ini kualitas yang sangat bagus, dan mereka para petani yang telah mengangkat nama Desa Ngadirejo melalui perkebunan teh yang ada di Ngadirejo. Dan kualitas untuk saat ini, di sini kita berada di perkebunan rakyat yang ini dari jenis gambung dan ada 2 liter. Ya, nun sewu Bu, dari jam berapa Ibu melakukan pemetikan teh ini? Mantrap jam 7, mantrapnya jam 7. Nah itu hasilnya berapa banyak? Berapa kilo atau berapa? Angsale nggih kawan doso, kecek nggih 50. Baik, terima kasih Pak Kades, terima kasih Ibu Petani, Bapak Petani. Baik pemirsa, kita akan terus menyaksikan potensi-potensi sumber daya yang ada di Desa Ngadirejo. Setelah daun teh dipetik, maka selanjutnya diolah di tempat-tempat pengolahan. Pengolahan teh tradisional dilakukan dengan tangan atau handmade. Mula-mula teh dilayukan, selanjutnya digiling dengan tangan dan ditumbuk di dalam lumpang dengan menggunakan alu. Kemudian tumbukan teh itu diangin-anginkan dan lalu disangrai dalam kuali dari tanah. Hasilnya merupakan teh asli dan alami, tidak tercampur dengan residu logam atau bahan campuran apapun. Teh asli ini rasanya sangat nikmat dan sehat, memiliki cita rasa yang berbeda dengan teh pabrikan. Pengunjung bisa mempraktikkan langsung membuat teh sendiri dan kemudian mengemasnya sebagai oleh-oleh untuk dibawa pulang. Sebagian ibu-ibu di Desa Ngadirejo adalah pengrajin emping melinjo. Kota emping yang disandang Limpung sebagai penghasil emping aneka rasa sebenarnya diproduksi secara tradisional oleh wanita tani di beberapa desa sekitar termasuk Ngadirejo. Pengunjung bisa mempraktikkan langsung bagaimana membuat emping, sejak memetik melinjo di pohon, menggoreng sangrai, memukul dengan palu khusus hingga pipi, sampai menggoreng emping siap santap. Semua bisa dilakukan oleh pengunjung dan membawa hasil olahannya itu sebagai oleh-oleh. Di playing ground disediakan aneka peralatan permainan tradisional seperti enggrang bambu, enggrang batok, bakiak, panggalan atau gasing kayu, lumbungan, jengklek, dan lain-lain. Semua bisa dimainkan oleh para pengunjung yang menghendaki. Keluarga, anak-anak kita, istri, dan orang-orang yang kita cintai di rumah adalah alasan terbesar mengapa kita bekerja. Mereka adalah alasan terbesar mengapa kita mau berpeluh lelah. Dan kita mempunyai harapan besar terhadap anak-anak kita, terhadap keluarga kita, terhadap teman-teman mereka. Bekal yang bisa kita berikan kepada mereka adalah pengertian, pemahaman. Pemahaman tentang apa? Tentang apapun juga tentang kehidupan ini. Dan alam adalah guru yang paling baik. Manfaatkanlah waktu-waktu bersama keluarga, bersama anak-anak, dan ajaklah mereka untuk mengenal kekayaan alam. Itulah pelajaran yang paling baik. Ajarkan mereka menyentuh, menanam, menumbuhkan tanaman. Beri mereka pengertian. Beri mereka
pemahaman tentang mengapa ada alam, mengapa ada pohon yang harus dilestarikan. Itulah pelajaran yang tidak mereka dapat dari tempat-tempat formal. Mari kita lestarikan alam, mari kita lestarikan sumber mata air, dan ajaklah keluarga kita, anak-anak kita, orang-orang yang kita kasihi untuk turut serta di dalam melestarikan alam. Sepertinya itu nampak tidak penting pada hari ini, tetapi itu adalah unsur yang sangat krusial, unsur yang sangat penting untuk mereka dapatkan. Mari kita kembali ke alam bersama orang-orang yang kita cintai. Di Desa Ngadirejo telah dilengkapi sarana dan prasarana yang cukup memadai untuk menerima kunjungan para wisatawan. Antara lain masjid dan musola, homestay, gedung pertemuan, camping ground, playing ground, parking area, dan toilet. Untuk menjamu para tamu, di Ngadirejo telah disediakan aneka kuliner berupa masakan, minuman, atau oleh-oleh khas yang menarik. Dari segi ekonomi, Desa Ngadirejo juga mempunyai wisata kuliner yang sangat unik, yaitu berupa nasi jagung dan juga buntil asli Desa Ngadirejo, dan oleh-oleh khas Desa Ngadirejo yaitu ada opak, sale, rengginang, sarmiek, dan banyak lagi yang masih bisa kita promosikan atau bisa kita sampaikan kepada para pengunjung. Ngadirejo itu menurut saya tempat yang luar biasa, dari udaranya yang sejuk, terus pemandangannya juga bagus. Di sini juga banyak tempat destinasi wisata, mulai dari ada jembatan cinta, terus ada juruk, ada situs-situs budaya juga banyak di sini. Kebudayaan, seni-seni budayanya juga menarik, masih sangat tradisional. Terus di sini juga makanannya enak menurut saya, banyak makanan-makanan tradisional yang di tempat lain juga nggak ada. Sini juga bisa belajar buat edukasi, kita bisa belajar menanam itu yang baik bagaimana, makanan yang organik itu seperti apa. Gitu sih, tempat yang menurut saya nggak mengecewakan lah buat destinasi wisata. Wisata tidak sekedar kesenangan semata, tapi wisata harus dipahami sebagai rihlah ruhaniyah. Itulah konsep dalam agama. Sehingga di sana terkandung unsur-unsur pendidikan atau edukasi yang penting untuk diri sendiri maupun masyarakat. Maka dari itu perlu upaya baru dalam memahami wisata dengan kembali ke desa. Karena di desalah kearifan-kearifan bangsa masih terpelihara. Karena di desalah masih banyak di sana tersimpan keluhuran-keluhuran budi, keluhuran-keluhuran budaya yang mestinya harus kita jaga. Dari aspek demokrasi, desalah yang pertama kali menerapkan dengan pilkades yang telah sejak dulu ada. Di dalam kebersamaan, di dalam tradisi-tradisi yang masih terjaga, di desalah yang masih terjaga dengan baik, masih terpelihara dengan baik. Harmonisasi sosial di desalah yang masih terjaga dengan baik. Maka tidak hanya mempelajari alam yang ada di desa yang masih asli, tapi mempelajari sosial, tata sosial, dan keadaban dan kearifan yang ada di desa. Itulah keunggulan-keunggulan wisata desa yang kita kemas dengan ekowisata Ngadirejo. Semoga ini memberikan alternatif baru dalam berwisata yang bermakna untuk kehidupan kita. Terkait dengan desa Ngadirejo yang ke depan akan dikembangkan menjadi desa ekowisata, kami yang berada di tingkat Kecamatan Reban menyambut baik upaya ini, program ini, karena sejatinya bahwa masyarakat membutuhkan program ini ke depan agar bisa menjadi lebih baik, lebih sejahtera kehidupannya, apalagi dengan program yang bernuansa organik terkait dengan berbagai produk yang ada di tingkat desa. Tentunya dari sisi kesehatan juga bermanfaat, dari sisi produktivitas harapannya juga bisa semakin menjadi baik, sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat juga pada akhirnya menjadi lebih baik juga. Dan pada ke depan harapannya tentu bisa berkembang ke desa lain,
dipelopori Desa Ngadirejo, ke depan 19 desa di Kecamatan Reban harapannya bisa meniru yang dipelopori di Desa Ngadirejo. Sehingga masyarakat bisa menjadi sejahtera, tetap berkarya, tetap berkegiatan dengan baik, tetapi efek-efek yang negatif dari proses yang selama ini dilaksanakan barangkali terkait pengelolaan bidang pertanian tentu bisa diminimalisir. Syukur nanti ke depan bisa dihilangkan. Sehingga kembali ke organik, kembali ke eko, ke alam, yang juga saya yakin bahwa semuanya akan menjadi lebih baik, kembali ke posisi normal. Ketika alam itu dikelola dengan baik, insya Allah akan memberikan manfaat yang baik juga bagi seluruh warga masyarakat. Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah dan kewenangan untuk mengelola pemerintahan dan mengatur kepentingan masyarakatnya berdasarkan hak asal-usul dan hak-hak tradisional serta prakarsa masyarakatnya secara mandiri. Untuk itu, maka desa harus memperkuat kedaulatannya, karena desa bukan lagi merupakan unit pemerintahan terbawah di dalam negara kesatuan Republik Indonesia, melainkan sebaliknya, desa merupakan pilar bagi negara ini. Karena desa sebagai pilar bagi negara ini, maka pembangunan perdesaan juga merupakan pilar bagi pembangunan nasional. Untuk itu, maka desa dan masyarakat desa tidak lagi menjadi objek bagi pembangunan, tetapi sebaliknya, desa dan masyarakatnya adalah subjek-subjek pembangunan. Untuk itu, dalam konteks pencapaian Sustainable Development Goals yang saat ini sedang dimulai, desa memegang peranan yang sangat penting sebagai pilar bagi pencapaian SDGs tersebut. Dalam konteks inilah desa harus memainkan peran sebagai motor penggerak pembangunan berkelanjutan, dan salah satu dari upaya untuk memerankan desa sebagai aktor-aktor dan masyarakatnya sebagai aktor pembangunan berkelanjutan adalah melalui konsep Green Village. Green Village adalah sebuah konsep pembangunan desa yang dikelola secara harmonis dengan tatanan alam yang sudah ada, di mana pembangunan harus berjalan, upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat harus berjalan, tetapi selaras dengan pelestarian alam dan konservasi keanekaragaman hayati yang menjadi kekayaan desa itu sendiri. Misalnya dalam konteks pertanian, maka yang dilakukan adalah pertanian dengan pendekatan agroekologi, yaitu pertanian yang menyelaraskan dengan alam. Tentu dalam hal ini adalah pendekatan pertanian organik. Begitupun dalam sektor-sektor yang lain, di mana seluruh perencanaan pembangunan dilakukan dengan berwawasan lingkungan dan punya orientasi untuk menyelamatkan lingkungan dan melakukan konservasi alam untuk kepentingan Indonesia masa depan. Pemirsa di seluruh tanah air, bagaimana? Menarik bukan? Luar biasa. Beberapa kita sudah saksikan potensi-potensi wisata yang ada di Desa Ngadirejo. Mari kita dukung. Ayo berkunjung ke Desa Ngadirejo, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Let's visit us. Come. See you.